Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are studying from the Amuntai High School of Administrative Science with supporting Lecturer Fahri SSMAP. On this occasion, we from Group Part will present a video assessment entitled The Urgency and Meaning of Administration Reform. Come on, let's listen and watch our videos. Kami dari kelompok 5 mendapatkan materi tentang urgensi dan makna reformasi administrasi dan birokrasi. Sedarmayanti 2009 mengatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif ditunjukkan untuk merealisasikan tata pemerintah yang baik, good governance. Siagian 2004 mendefinisikan administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga bisa disimpulkan administrasi adalah pekerjaan yang terencana dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Kuah 1976 mendefinisikan reformasi administrasi sebagai proses yang terencana untuk mengadakan perubahan dalam struktur dan prosedur birokrasi publik, serta sikap dan perilaku para birokrat dalam upaya meningkatkan daya guna organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Menurut Susilo Jauhar, dalam Karmanes 2018 mendefinisikan reformasi administrasi sebagai usaha sadar dan terencana untuk merubah struktur dan prosedur birokrasi dan perilaku birokrat guna dalam meningkatkan efektivitas tujuan pembangunan nasional. Dalam konsepnya ini lebih menekankan pada perubahan terhadap struktur dan prosedur administrasi
bagi terwujudnya sistem pembangunan negara yang lebih besar. Reformasi administrasi dilakukan sebagai respon terhadap persepsi dan pandangan negara banyak pihak terhadap sistem administrasi yang selama ini terkesan lamban, terbelit-belit, tidak profesional, dan tidak bersih atau tidak akuntabel. Seperti halnya birokrasi yang menurut Weber merupakan bentuk aktivitas yang menuntut koordinasi ketat terhadap kegiatan sejumlah besar orang dan melibatkan keahlian khusus yang memerlukan strukturasi dalam organisasi administrasi publik pun merupakan bagian dari birokrasi yang berhubungan dengan konsep tercapai pembuatan peraturan dan kebijakan serta administrasi pelayanan publik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makna reformasi birokrasi. Pertama, perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Dan kedua, pertaruhan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Tiga, berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Dan keempat, menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh berpikir di luar kebiasaan yang ada. Perubahan paradigma ada dengan upaya yang luar biasa. Dan kelima, merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintahan pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran yang baru. Reformasi birokrasi yang paling substansial adalah menata kembali sistem kelembagaan dan perilaku birokrasi sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dengan memberi strong point dalam bentuk keaktifan dan diregulasi sebagai acuan dalam memberi warna perilaku birokrasi. Menata birokrasi berarti mengubah paradigma dalam hal ini, proses pengembangan sumber daya manusia, pembuatan kontrak sosial baru, dan penegakan aturan. Yang pertama, masalah struktur. Persoalan seperti job analisis dan restrukturasi harus diselesaikan. Yang kedua, konsentrasi pada sumber daya manusia yang terkait dengan skill dan distribusi. Yang ketiga, penekanan pada reengineering proses pelayanan masyarakat, misalnya dengan aplikasi teknologi informasi one stop service. Yang keempat, menciptakan pemerintah yang berorientasi pada masyarakat dengan membuat new contract sosial. Yang kelima, fokus pada pendekatan hukum. Kalau semua sudah dilakukan, baru benar-benar konsentrasi pada legal enforcement. Yang tidak kalah penting adalah harus ada jembatan pengawasan dan pembinaan. Untuk mendukung itu, perlu adanya dukungan yang niscaya dipersiapkan, yaitu rancangan undang-undang mengenal administrasi pemerintah. Sedangkan menurut Chow mengidentifikasikan sejumlah faktor yang menghambat reformasi administrasi sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya dukungan politik dari pemimpin tertinggi atau presiden, perdana menteri, dan sebagainya. Yang kedua, terlalu mudah mengimplementasikan kebijakan dari luar. Yang ketiga, menetapkan sasaran yang tidak realistik. Yang keempat, mengabaikan reaksi-reaksi kelompok penantang. Yang kelima, tidak adanya pendekatan yang meyakinkan atau intensif approach kepada kelompok penekan.
Yang keenam, perencanaan yang salah dalam implementasi. Yang ketujuh, ketidakmampuan mengelola sumber daya. Yang ke-8, tidak adanya mekanisme atau feedback. Yang ke-9, tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Sedangkan Herbert Simon dalam Pasolong tahun 2011 membagi 4 prinsip administrasi yang lebih umum, yaitu sebagai berikut. 1. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialis di tugas di kalangan kelompok. Yang kedua, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hierarki yang pasti. Yang ketiga, efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil. Yang keempat, efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, dan tempat. Adapun menurut Farman 2002 mengidentifikasi 3 sebab utama kegagalan pengembangan administrasi untuk memberikan pelayanan publik yang baik di negara-negara berkembang. Ketiga, sebab tersebut adalah yang pertama ada masih tergantung terhadap faktor oksigen luar yang mendorong reformasi administrasi. Yang kedua, masih tidak stabilnya sistem politik yang dapat menjamin kelangsungan proses reformasi. Dan yang ketiga, adanya ketidakjelasan proses perumusan kebijakan yang dapat diimplementasikan di lapangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa elemen umum dari reformasi administrasi yang harus dilakukan. Yang pertama, reformasi yang direncanakan dilakukan secara cermat. Yang kedua, reformasi dilakukan dengan inovasi, temuan-temuan baru, dan pikiran-pikiran kreatif yang lebih segar dan inovatif. Yang ketiga, reformasi diharapkan dapat menghasilkan keluaran atau output berupa perbaikan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, reformasi administrasi dilakukan karena kebutuhannya atau urgensinya dibenarkan dengan adanya tuntutan untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan yang cepat yang terjadi dalam lingkungan organisasi. This is the result of our video. Hopefully it can be useful for all my friends. Thanks for watching and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.